Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Amba dengan NIM 2037 GSD 0284. Saya ini adalah salah satu mahasiswa semester 7 kelas B program studi pendidikan guru sekolah dasar di kampus TIKIP Pelita Nusantara Buton. Adapun tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini untuk memenuhi tugas UTS dari Bapak Juflin Alim SPD MPD selaku dosen mengampu mata kuliah model-model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Sesuai dengan mata kuliah model-model pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, saya akan menjelaskan 4 model pembelajaran yang digunakan pada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Dan 4 model yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama, model pembelajaran Discovery Learning atau DL. Yang kedua, model Inquiry Based Learning atau IBL. Yang ketiga, model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Model yang keempat, model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Ingat teman-teman, yang perlu kita ketahui dan memahami bersama di sini bahwasanya tidak sesuai model pembelajaran itu tepat untuk digunakan pada materi pembelajaran, dan setiap model pembelajaran itu memiliki perbedaan yang tepat pada bagian sinteksnya atau langkah-langkahnya dari masing-masing model. Untuk lebih jelasnya, simak video berikutnya dengan baik. Yang pertama, discovery learning adalah proses untuk memahami suatu konsep dari materi secara aktif dan mandiri untuk kemudian diperoleh suatu kesimpulan. Pada metode ini, guru tidak secara aktif menjelaskan materi peserta didik. Tugas guru hanya memberikan sejumlah pertanyaan berkaitan dengan materi selanjutnya. Peserta didiklah yang harus menemukan, menyelidiki, dan menyimpulkan hasil semua sebagai modal untuk menjawab pertanyaan dari guru. Dalam pembelajaran discovery learning, guru berperan penting sebagai pembimbing untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar lebih aktif terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. Dalam menyiapkan model pembelajaran ini, guru harus mengetahui sinteks atau langkah-langkah model pembelajaran discovery learning sebagai berikut. Yang pertama, simulation atau pemberian rangsangan. Terhadap simulation ini artinya tahap pemberian rangsangan. Guru akan mulai kegiatan pembelajaran dengan mengajukan pertanyaan, contoh-contoh atau referensi lainnya, anjuran membaca buku dan aktivitas belajar lainnya kepada para peserta didik. Yang kedua, problem tematis atau pernyataan atau identifikasi masalah. Dalam tahap berikutnya, ini guru akan memberikan peserta didik pernyataan atau identifikasi masalah. Guru akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi berbagai macam agenda-agenda masalah yang relevan dengan bahan pelajaran. Yang ketiga yaitu data collection atau pengumpulan data. Selanjutnya adalah tahap data collection atau pengumpulan data. Saat eksplorasi peserta didik berlangsung, guru juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan. Setelah itu, peserta didik harus membuktikan apakah benar tidaknya hipotesis. Fungsi utama dari tahapan ini adalah untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar tidaknya hipotesis dari tahapan sebelumnya. Mereka akan mengumpulkan berbagai informasi, membaca literatur, mengamati objek, melakukan wawancara dengan narasumber, melakukan uji coba, dan hal-hal lainnya untuk membuktikan hipotesis. Keempat, data processing adalah pengolahan data. Tahap data processing, pengolahan data merupakan tahap di mana guru mengajak peserta didik untuk melakukan kegiatan pengolahan data dan informasi yang telah diperoleh di tahap sebelumnya. Data informasi yang sudah dikumpulkan baik melewati wawancara, observasi, dan sebagainya.
Sebagai data tersebut akan dikumpulkan lalu ditafsirkan. Yang kelima ada itu verification atau pembuktian. Pada tahap ini, guru akan memberikan peserta didik kesempatan untuk melakukan pemeriksaan secara cermat dan membuktikan apakah benar atau tidaknya hipotesis yang telah mereka tetapkan tadi dengan temuan alternatif. Selain itu, dihubungkan dengan hasil data dari processing. Proses belajar akan belajar dengan baik secara guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan teori atau pemahaman melalui contoh-contoh yang mudah jumpa dalam kehidupan. Yang keenam, generation atau menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan atau generasi ini merupakan tahap terakhir dalam discovery learning. Pada tahap ini, guru akan meminta peserta didik untuk menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum. Kesimpulan juga berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama dan memperhatikan hasil verifikasinya. Model pembelajaran Inquiry Based Learning (IBL). Model pembelajaran Inquiry Based Learning merupakan cara yang dapat digunakan untuk guru merangsang rasa ingin tahu peserta didik dalam menjelajahi sumber sampai ke akar-akar yang dapat dijadikan penambah wawasan sebagai jawaban dari suatu masalah dengan mengajak peserta didik terjun langsung ke lokasi. Adapun langkah-langkah model pembelajaran Inquiry Based Learning ialah yang pertama orientasi masalah. Orientasi masalah adalah tahap dalam mencari topik masalah yang nantinya akan diteliti. Dapat melewati artikel berita, melewati gambar-gambar, tayangan video, ataupun materi yang telah disediakan. Misalnya mengenai masalah sosial, masalah lingkungan, alam, dan juga masalah ekonomi. Merumuskan masalah, siswa diajak untuk dapat memformalisasikan pertanyaan dari peneliti mereka yang berkaitan langsung dengan topik ataupun masalah yang dipilih. Yang kedua, menyusun hipotesis. Siswa diminta untuk dapat membuat dugaan dari jawaban sementara atas sebuah masalah yang sedang dibahas. Tujuan dari hipotesis yakni untuk mendorong siswa dalam meneliti mengenai kebenaran atas jawaban-jawaban tersebut. Yang ketiga, eksplorasi. Eksplorasi, siswa akan melakukan pencarian sebuah informasi melewati berbagai sumber semacam buku, jurnal, internet, dan yang lain-lainnya demi mendapatkan informasi yang relevan dengan topik ataupun masalah yang sedang diteliti. Siswa akan melakukan analisis serta sintesis informasi yang ditemukan untuk dapat menentukan apakah informasi tersebut telah sesuai dengan pertanyaan dari penelitian dan juga memperkuat dari hipotesis mereka. Yang keempat, menguji hipotesis. Siswa akan melakukan validasi hipotesis mereka dengan cara memandikan informasi serta hasil-hasil penelitian dengan sumber lainnya demi memverifikasi valid atau tidak informasi dan juga hipotesis mereka. Yang kelima, membuat kesimpulan. Terakhir itu membuat kesimpulan atas dari hasil penemuan mereka terkait dengan masalah yang diteliti. Mereka akan membuat hasil penelitian serta pengamatan, mengumpulkan data, dan juga pengujian hipotesis. Model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dalam berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu proses. Berikut 6 langkah-langkah model pembelajaran Problem Based Learning sebagai berikut. Yang pertama, orientasi masalah. Dalam tahap ini, guru lebih dahulu memberi pemahaman dan penjelasan mengenai tujuan dari pembelajaran. Hal ini dilakukan agar menumbuhkan motivasi belajar dari para peserta didik, khususnya para
pada proses pembelajaran RPP Problem Based Learning. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Tahap ini guru akan mengorganisasi peserta didik ke dalam sistem belajar dengan memberi tugas setelah ditentukan topik dan penjelasan mengenai proses pengerjaan dan lainnya, sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan harapan. Yang ketiga, memberi bimbingan. Dalam tahap ini, guru akan memberikan bimbingan pada setiap individu maupun kelompok. Tujuannya agar peserta didik bisa mendapatkan sumber atau referensi yang sesuai. Tentunya sumber yang dimaksud sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Yang keempat, mengembangkan hasil karya. Pada tahap ini, peserta didik mendapatkan bantuan dari guru khususnya dalam mempersiapkan hasil dari proses pemecahan masalah yang sudah dilakukan kemudian dibentuk dalam sebuah laporan. Yang kelima, melakukan analisis dan evaluasi dalam mode problem based learning. Guru kemudian meminta para siswa agar merefleksikan serta melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh. Hal ini dilakukan dari sisi proses dan metode karena itu harus dilakukan dengan sistematis. Yang keempat, pengertian mode pembelajaran project based learning atau PJ. Pengertian mode pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Problem Based Learning adalah mode pembelajaran yang mengutamakan seberapa aktif peserta didik dan berpikir kritis dan selalu terampil ketika dihadapkan pada penyelesaian suatu proses. Berikut 6 langkah-langkah mode pembelajaran Problem Based Learning sebagai berikut. Yang pertama, orientasi masalah. Dalam tahap ini, guru terlebih dahulu memberi pemahaman dan penjelasan mengenai tujuan dari pembelajaran. Hal ini dilakukan agar menumbuhkan motivasi belajar dari peserta didik, khususnya pada proses pembelajaran RPP Problem Based Learning. Yang kedua, mengorganisasi peserta didik. Tahap ini, guru akan mengorganisasi peserta didik ke dalam sistem belajar dengan memberi tugas setelah ditentukan topik, penjelasan mengenai proses pengerjaan dan lainnya, sehingga hasil yang dapat sesuai dengan harapan. Yang ketiga, memberi bimbingan. Dalam tahap ini, guru akan memberi bimbingan pada setiap individu maupun kelompok. Tujuan agar peserta didik bisa mendapatkan sumber atau referensi yang sesuai. Tentunya sumber yang dimaksud sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi. Yang keempat, mengembangkan hasil karya. Pada tahap ini, peserta didik mendapatkan bantuan dari guru khususnya dalam mempersiapkan hasil dari proses pemecahan masalah yang sudah dilakukan, kemudian dibentuk dalam sebuah laporan. Yang kelima, melakukan analisis dan evaluasi dalam mode Problem Based Learning. Guru kemudian meminta para siswa agar merefleksikan serta melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh. Hal ini dilakukan dari sisi proses dan metode karena itu harus dilakukan dengan sistematis. Pengertian mode pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Project Based Learning atau PJBL adalah model pembelajaran yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran, menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Artinya, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajar sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Itulah mengapa kesuksesan pembelajaran ini sangatlah dipengaruhi oleh keaktifan peserta didik. Adapun sinteks atau langkah-langkah model pembelajaran Project Based Learning adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan pertanyaan mendasar. Sebelum masuk ke materi, guru harus memberikan pertanyaan mendasar terkait materi yang akan dipelajari. Pertanyaan tersebut bisa dikemas dalam studi kasus di dunia nyata, dilanjutkan dengan penelusuran lebih dalam. Yang kedua, menyusun dengan desain proyek bersifat kolaboratif, artinya kerjasama antara guru dan peserta didik
Pada desain ini memuat sejumlah poin, misalnya aturan main, aktivitas, dan presentasi. Yang ketiga, membuat jadwal aktivitas. Setelah guru dan peserta didik menyusun desain perencanaan proyek, dilanjutkan dengan membuat jadwal aktivitas. Adapun contoh jadwal aktivitas adalah sebagai berikut: menentukan timeline pengerjaan, menentukan deadline pengerjaan, menentukan perencanaan baru untuk menyelesaikan proyek. Memberikan bimbingan bagi peserta didik yang menggunakan cara di luar proyek. 4. Melakukan monitor pada perkembangan kinerja peserta didik. Selama peserta didik mengerjakan proyek yang ditugaskan, guru harus aktif memonitor kegiatan mereka. Hal itu bertujuan untuk menjaga agar suasana belajar tetap kondusif. Kegiatan monitor bisa dilakukan menggunakan alat perekam atau rubrik. Yang kelima, menguji hasil kinerja peserta didik. Tingkat pencapaian peserta didik dalam menyelesaikan proyek yang ditugaskan akan diuji dan dinilai oleh guru. Penilaian yang akan diharapkan bisa memberikan umpan balik bagi pemahaman peserta didik. Hasil kinerja juga bisa digunakan oleh guru untuk menyusun strategi pada pembelajaran selanjutnya. Yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Evaluasi pengalaman berupa refleksi dari kegiatan yang sudah dijalankan. Pada tahap ini, guru bisa melakukan diskusi ringan dengan peserta didik terkait pengalaman. Perbedaan dari discovery learning dan inquiry based learning dilihat dari aspek pendekatan pemahaman, di mana discovery learning lebih menekankan pada penemuan konsep oleh siswa melalui eksplorasi mandiri tanpa panduan langsung, sedangkan inquiry based learning melibatkan proses penyelidikan dan penelitian yang lebih terstruktur dengan guru memberikan panduan dan dukungan dalam merancang pertanyaan dan menjalankan penelitian. Sedangkan dilihat dari aspek proses berpikir siswa, di mana discovery learning yaitu siswa mengandalkan pemikiran induktif dan pengalaman langsung untuk mencapai pemahaman. Sedangkan inquiry basic learning mengembangkan kemampuan siswa untuk merumuskan pertanyaan, merencanakan penelitian, dan menggunakan pemikiran deduktif untuk menarik kesimpulan. Sedangkan perbedaan problem basic learning dan project basic learning adalah problem basic learning memaksa siswa untuk berpikir secara kritis untuk memecahkan masalah yang ada. Sedang project basic learning menuntut siswa untuk menciptakan suatu proyek berdasarkan materi yang diajarkan. Selain itu, lama waktu yang diperlukan problem basic learning relatif lebih cepat dibandingkan dengan project based learning yang memerlukan waktu yang cenderung lebih lama. Oke, itulah tadi hasil presentasi saya tentang pembelajaran 4 model pembelajaran dan perbedaan dari keempat model tersebut. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman yang nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.